Selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang limit fungsi trigonometri. Nah, setelah kalian mengikuti proses pembelajaran, yang diharapkan adalah kalian dapat mengidentifikasi gambar yang berkaitan dengan limit fungsi trigonometri. Nah, untuk yang pertama, kita akan mencari tahu apa sih sebenarnya pengertian dari limit fungsi yang melalui satu titik. Mari kita simak beberapa gambar berikut. Gambar 1. Gambar 1 ini ada dua macam, yaitu gambar A dan gambar B. Kedua gambar ini merupakan percobaan sebuah film tipis yang ditempatkan tegak lurus atau vertikal terhadap sumbu X dengan arah permukaan menghadap ke kanan dan ke kiri. Kawat 1 berada di sebelah kiri film dan kawat 2 berada di sebelah kanan film. Nah, kedua kawat ini digerakkan vertikal ke atas dan ke bawah atau horizontal ke kanan dan ke kiri. Lalu, bagaimanakah cara membaca gambar 1A dan juga gambar 1B ini? Yang perlu kita perhatikan itu adalah pergerakan kawat 1 dan kawat 2 pada saat kan mendekati film tipis tersebut. Gambar 1A, di sini film tipis berada di posisi X sama dengan A. Ini kan sumbu X ya, jadi sini X sama dengan A. Kawat 1 bergerak mendekati film tipis dari arah kiri dan berhenti di posisi ini. Diperoleh ketinggiannya L1. Seperti itu. Nah, kawat 1 yang bergerak dari kiri itu kita sebut dengan limit kiri. Kawat 1 nantinya akan kita sebut dengan fungsi fx. Nah, fungsi fx yang bergerak dari kiri mendekati suatu x sama dengan a, kita sebut dengan limit kiri. Dan penulisannya seperti ini. Limit fx, kemudian ini x, tanda panah a pangkat min. Kita bacanya sebagai limit kiri, yaitu fungsi fx yang bergerak mendekati film tipis ini atau mendekati X sama dengan A dari arah kiri. Kemudian kita lihat pergerakan kawat 2 atau kita sebut dengan fungsi fx yang bergerak dari arah kanan. Dia mendekati film tipis di posisi X sama dengan A pada titik ini. Nah, titik ini kalau kita lihat ketinggiannya itu adalah sebesar L2. Nah, kawat yang bergerak dari kanan mendekati film tipis ini kita sebut dengan limit kanan. Kita tuliskan seperti ini, limit fx, kemudian ini x, tanda panah a pangkat plus ini artinya adalah limit fungsi fx yang bergerak dari arah kanan, seperti itu. Setelah kalian lihat, ketinggian untuk kawat 1 itu adalah L1, ketinggian kawat 2 itu adalah L2, dan mereka memiliki ketinggian yang sama jika dilihat dari posisi mereka mendekati titik yang sama. Dari situ kita bisa tuliskan seperti ini. Limit kiri dari suatu fungsi fx bernilai L1 dan limit kanan fungsi fx itu sama dengan L2. Dan mereka bisa dikatakan L1 sama dengan L2. Jadi dia mempunyai nilai yang sama. Nah, bagaimanakah untuk gambar yang B? Kita perhatikan dengan cara yang sama. Kita sebut kawat 1 sebagai fungsi fx ya. Fungsi fx bergerak dari kiri, kita sebut dengan limit karena dia mendekati film tipis di posisi X sama dengan A. Berhenti di posisi ini.
Ternyata dia mempunyai ketinggian atau mempunyai nilai sebesar L1. Untuk fungsi fx yang bergerak dari kanan, atau kita sebut dengan limit kanan, dia bergerak ke sini di posisi sini. Dia lebih rendah dari posisi yang kawat 1 tadi. Dan nilainya adalah L2. Kemudian, apa yang sudah kita baca tadi, kita bisa tuliskan seperti ini. Limit kiri dari fungsi fx adalah L1. Limit kanan dari fungsi fx adalah L2. Dan L1 tidak sama dengan L2. Kenapa tidak sama? Karena ini dia mempunyai ketinggian yang beda, atau nilai fungsinya adalah berbeda. Jadi, maka diambil pernyataan untuk gambar 1A, limit fungsi fx untuk x mendekati A ada dan nilai limit itu sama dengan L. Untuk gambar 1B, limit fungsi fx untuk x mendekati A itu tidak ada. Atau dengan kata lain, untuk gambar 1A, fungsi fx mempunyai limit. Untuk gambar 1B, fungsi fx tidak mempunyai limit. Bagaimanakah membaca untuk gambar 2A? Sama seperti yang tadi, untuk limit kirinya kita bisa lihat limit kiri fungsi fx mendekati x sama dengan A sehingga diperoleh nilai fungsinya adalah L1. Untuk limit kanan, fungsi fx tidak mendekati x sama dengan A sehingga tidak mempunyai nilai limit. Untuk gambar yang B, silakan identifikasi sendiri bagaimanakah nilai limit kiri dan limit kanannya. Untuk gambar 2A dan 2B, limit kirinya sama dengan L1, tetapi limit kanannya tidak ada. Maka limit fungsi fx untuk x mendekati A tidak ada. Setelah melihat contoh gambar 1 dan gambar 2, nah, apakah kalian bisa mencoba untuk mengidentifikasi sendiri berapakah nilai limit untuk semua fungsi pada gambar 3 dan gambar 4 berikut. Cobalah untuk mencermati masing-masing gambar berikut apakah mereka mempunyai limit kiri ataupun limit kanan. Jelaskan. Setelah kalian selesai mencoba semua gambar-gambar 1-4, mari kita dapat tabel berikut. Ada kegiatan 1 di mana kalian nanti diminta untuk mengisi tabel yang masih kosong ini. Kalian tuliskan untuk semua nilai limit kiri, limit kanan dari masing-masing fungsi ada atau tidak. Kegiatan 1. Dari hasil pengamatan grafik pada gambar 1 sampai dengan 4 yang sudah dibahas, tuliskan hasilnya, kemudian kalian rangkum pada tabel 1 berikut. Pengisiannya seperti contoh berikut. Untuk gambar nomor 1A, pada gambar sudah dijelaskan bahwa limit kirinya ada nilainya, yaitu L1. Kemudian untuk limit kanannya juga ada, yaitu nilainya L2. Nah, karena limit kiri dan limit kanan untuk L1 dan L2, ketinggiannya itu adalah sama, maka nilai limit fungsi fx untuk x sama dengan A itu ada. Karena L1 sama dengan L2. Nah, untuk gambar nomor 1B, untuk limit kirinya ada nilainya, yaitu L1. Untuk limit kanan itu juga ada nilainya, yaitu L2. Nah, untuk limit fungsi fx-nya itu tidak ada, karena pada gambar sudah bisa kita lihat bahwa ketinggian antara L1 dan ketinggian dengan L2 itu tidak sama, sehingga limit fungsi fx-nya tidak ada. Untuk gambar 2A, pada gambar sudah bisa terlihat bahwa nilai limit kirinya dari fungsi fx ada, yaitu nilainya L1. Untuk limit kanannya tidak ada, karena fungsi fx yang bergerak dari kanan itu tidak mendekati x sama dengan A, sehingga tidak punya limit. Nah, untuk limit fungsi fx untuk x mendekati A,
itu tidak ada karena hanya mempunyai limit kiri saja dan dia tidak mempunyai limit kanan. Jadi untuk menentukan isian pada kolom terakhir ini, untuk menentukan ada tidaknya limit fx untuk x mendekati a, itu berpacu pada pernyataan limit kiri dan limit kanan yang kalian dapatkan. Seperti itu. Nah, silahkan dilengkapi untuk nomor 2B, 3A, 3B, dan seterusnya sampai dengan 4D untuk ada atau tidak adanya limit kiri, limit kanan, dan juga limit fungsi fx-nya. Berdasarkan deskripsi tabel pada kegiatan 1 mengenai ada atau tidak adanya nilai limit suatu fungsi pada suatu titik, di mana peubahnya mendekati titik itu, maka dapat didefinisikan dengan menggunakan konsep limit kiri dan limit kanan sebagai berikut. Definisi: suatu fungsi fx didefinisikan untuk x di sekitar a, maka limit fungsi fx itu adalah L, jika dan hanya jika limit kiri dan limit kanannya juga sama dengan L. Nah, dengan demikian kita sudah menemukan pengertian dari limit fungsi pada suatu titik. Nah, pembelajaran kita kali ini sudah selesai. Pertemuan berikutnya kita akan memahami pengertian limit fungsi trigonometri dengan cara lain, yaitu dengan cara menghitung nilai-nilai fungsi di sekitar titik, dan fungsi yang dipakai adalah fungsi trigonometri. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya.